Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan nikmat, taufik, hidayah kepada kita. Dan salah satu dari nikmat itu adalah dipertemukannya kembali kita dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat istimewa, yang sudah sepatutnya lah kemudian kita memanfaatkannya seoptimal mungkin. Karena kita semuanya tidak tahu apakah di masa-masa yang akan datang kita dipertemukan kembali dengan Syahrul Mubarak ini. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Yaitu ziyaratul khair, bertambahnya kebaikan pada diri seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di akhir ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya salah satu hikmah Syahrul Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang-orang yang bertakwa ini tentu akan bertambah kebaikan pada diri kita. Yang tadinya kurang bertakwa, ketika kemudian dia menjalani puasa Ramadan ini dan dia mendapatkan hikmah dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, ini artinya bertambah kebaikan pada diri seseorang tadi. Ini adalah hikmah yang pertama dari bulan Ramadan. Hikmah yang kedua dari bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya amal soleh manusia, dilipat gandakannya amal soleh anak Adam 10 hingga 700 kali lipat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau dawuh, kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amthaliha ila sab'i mi'atin dhifin. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan kebaikan amal tersebut asyru
amthaliha, 10 kali lipat. Bukan hanya 10 kali lipat, tapi ila 700 dhifin. Ila 700 dhifin. Hingga 700 kali lipat. Sungguh luar biasa jamaah sekalian. Bagaimana rahmat Allah yang sangat besar pada kita semuanya dengan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ini artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dilipat gandakannya setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan Ramadan yang ketiga adalah bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah menurunkan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Yang mana setiap amal yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada kita beramal selama 1000 bulan. Artinya apa? Bukan hanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan hanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kalau kemudian kita bisa mendapati, kita bisa beramal pada saat malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, yaitu dengan dilipat gandakannya amal kita tadi itu lebih dari kita beramal selama 1000 bulan. Ini adalah sungguh kesempatan yang luar biasa para hadirin sekalian. Ini adalah salah satu bentuk keberkahan Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya di bulan Ramadan. Bentuk keberkahan bulan Ramadan yang keempat adalah diampuninya dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi kalau sebelumnya tadi disebutkan bahwasanya setiap amal soleh itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali, 700 kali, bahkan lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Namun di sisi yang lain, dosa-dosa kita yang terdahulu akan dihapuskan oleh Allah jika kemudian kita beramal, kita berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW pernah dawuh, pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man shoma, barang siapa berpuasa Ramadan imanan, yang puasa tersebut dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan hanya berharap akan keridhaan Allah semata, maka Allah akan ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang terdahulu. Ini adalah sungguh luar biasa hadirin sekalian. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Mari kita optimalkan seoptimal mungkin amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Apakah cukup di situ keberkahan? Tentu tidak.
masih banyak lagi keberkahan bulan Ramadan. Salah satunya saya tambahkan satu lagi dari 4 hal yang sudah saya sampaikan di depan. Satu lagi keberkahan bulan Ramadan itu adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya, bahkan dikuncinya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Ketika telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Jika di luar bulan Ramadan setan bebas menggoda kita, ngujuk-ngujui kita, mengajak-ngajak kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka di bulan Ramadan ini setan, makhluk yang namanya setan ini dibelenggu oleh Allah, sehingga tidak ada lagi yang ngujuk-ngujui kita, tidak ada lagi yang mengajak-ngajak kita, tidak ada lagi yang membujuk kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Sehingga kita akan lebih mudah, kita akan lebih lempeng untuk melaksanakan amal soleh kepada Allah SWT. Dan ternyata amal soleh itu akan berbuah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah 10, 700, bahkan kalau itu kita lakukan di malam Lailatul Qadar, pahala amal soleh itu lebih baik dari ketika kita beramal amalan yang sama di luar malam Lailatul Qadar. Di sisi yang lain, dosa-dosa kita yang terdahulu akan diampuni oleh Allah SWT. Inilah bentuk keberkahan bulan Ramadan, hadirin sekalian. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini dengan memperbanyak amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Semoga kehadiran bulan Ramadan kali ini betul-betul kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin dan bisa kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.